tanamkan dulu bahwa agama itu bukan dari Allah. Apalagi kalau kamu mengatakan Allah itu bagian dari yang tiga. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Dan pada video kali ini, teman-teman, saya akan menanggapi di mana ada seorang ustadz yang mengutip ayat dari kitabnya, dari Al-Qur'annya, dan dia gunakan ayat itu untuk menghakimi, untuk menyerang, untuk mempersalahkan orang-orang Kristen. Nah, karena dia katakan bahwa agamanya lah yang diridhoi Allah, atau agamanya lah yang berasal dari Allah, sedangkan agama yang lain bukan berasal dari Allah. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana, mari kita simak videonya yang berikut ini. Allah mengatakan, tidakkah kalian perhatikan mereka aku beri kitab Taurat, sebagian mereka menolak kebenaran diganti Talmud. Aku beri mereka Injil, sebagian mereka menolak kebenaran diganti Bible. Dan mereka mengingkari daripada apa yang aku tetapkan. Bahkan mereka mengatakan tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Nah, itu agama saya. Tidak ada neraka nih, surga tok. Pokok percaya sing jepaplang ini surga. Ya. Terus apa kata Allah di sana? Mereka terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan sendiri. Betul begitu terjemahnya? Nah, berarti agama itu dari Allah atau bukan? Bukan. Ini tanamkan dulu bahwa agama itu bukan dari Allah. Apalagi kalau kamu mengatakan Allah itu bagian dari yang tiga. Sedangkan yang mereka peringati, yang dulu saya peringati waktu saya agama sama, itu peringatan lahirnya anak Tuhan, bukan Nabi Isa-nya loh ya, jangan salah. Tuhanku ada tiga, ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus, 3 in 1, kayak kopi, gula dan susu. Makanya aku minggat. Nah, itu dia ustadznya, teman-teman, yang kemarin katanya dia mualaf dan mengaku bahwa dia lulusan S3 dari Vatikan. Nah, teman-teman, setelah diselidiki ternyata bohong, bukan lulusan dari Vatikan atau S3 dari Vatikan. Nah, teman-teman, oleh karena itu kita tidak membahas gelarnya karena nggak terlalu penting bagi kita, dan kita akan menjawab, meluruskan pemahaman dari seorang ustadz ini, di mana dia mengatakan bahwa di ayat Al-Qur'annya yang dia bacakan, yang dia kutip itu, bahwa kepada mereka diberikan, mereka yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, itu maksudnya. Kepada mereka diberikan kitab Taurat, tapi mereka menggantikan dengan Talmud. Dan kepada mereka diberikan kitab Injil, dan mereka ganti dengan Bible. Nah, teman-teman, ketika dia mengutip ayat itu, dia tidak memahami bahwa Taurat yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan Tauratnya Nabi Musa, jelas bukan. Dan kemudian Injil yang dimaksud oleh Al-Quran atau yang dikutip oleh ustadz itu bukanlah Injil yang dimiliki oleh orang Kristen sekarang ini. Nah, karena dia berkata bahwa mereka ingkar terhadap Taurat yang diberikan kepada mereka dan juga Injil yang diberikan kepada mereka. Nah, sebenarnya tidak ada orang Kristen yang ingkar dengan Taurat atau yang meniadakan hukum Taurat atau menggantikan Taurat itu dengan Talmud. Tidak ada. Dan kemudian tidak ada orang Kristen yang menggantikan Injil itu dengan Bible.
Nah, Bible itu kan memang kitab suci. Kitab suci yang isinya adalah Injil. Dan juga ada Taurat, dan juga ada kitab para nabi. Nah, ketika ada satu kanonisasi, disatukan semua itu sekalipun ada bagian-bagiannya dalam satu Bible itu. Nah, itu sudah dikatakan Bible ketika sudah digabung semua itu, baik Taurat maupun kitab para nabi, kitab Zabur atau Mazmur ya. Kitab Mazmur dan juga kitab Injil ini. Nah, jadi ketika sudah dikanonkan, itu sudah menjadi Bible. Sekali lagi isinya itu Injil dan juga Taurat, kitab para nabi dan lain sebagainya. Nah, itu sudah jelas. Jadi buat Ustadz, jangan sampai salah paham tentang hal itu. Kamu harus perhatikan dulu baik-baik Taurat yang dimaksud oleh Quranmu, kitabmu, Taurat yang mana dulu. Nah, kalau semisalnya yang dimaksud oleh ayat itu adalah kitab Taurat Musa, jelas bahwa dia akan memuat hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Musa pada saat itu, dan terutama mengenai Allahnya Musa, yaitu YHWH yang disebut Adonai oleh mereka atau Elohim, harusnya dimuat di kitabnya itu. Nah, jadi buktinya ketika mereka mengatakan Taurat, ternyata mereka pun tidak percaya dengan Allahnya Musa yang disebut YHWH dan Elohim yang mereka biasa memanggilnya Adonai. Nah, itu buktinya bahwa Taurat yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan Taurat yang ada di dalam Bible Kristen. Nah, karena tidak memuat seluruh hukum Taurat ke dalam Al-Quran itu. Tidak sedetail yang dituliskan dalam Alkitab. Kalau hukum Taurat itu pun yang 10 itu yang diterima oleh Nabi Musa, itu sudah dibagikan lagi, dipecahkan lagi menjadi 300 lebih. Nah, jadi ketika yang 300 lebih itu sudah terlalu banyak untuk dilakukan oleh orang Israel, dan banyak juga dari antara mereka yang melanggar, mereka tidak melakukan secara sempurna, maka disitulah ada yang namanya nubuatan Mesias. Nubuatan Mesias. Jelas di kitabnya Pak Ustadz ini tidak memuat mengenai nubuatan Mesias. Nah, kalau Taurat dan juga Mazmur, kitab para nabi, sudah memuat nubuatan Mesias yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa, dan juga nubuatan mengenai penderitaan Mesias itu. Nah, nanti bisa baca di kitab Yesaya, kitab Taurat, kitab para nabi. Nah, di situ sudah dinubuatkan mengenai penderitaan Mesias yang akan mati karena dosa-dosa manusia. Nah, itu dia teman-teman yang tidak dipahami oleh Ustadz ini. Dia pikir, dia rasa, dia terlalu yakin bahwa Taurat yang ditulis oleh ayat kitabnya itu adalah Taurat Musa. Tentu saja bukan. Bukan Taurat Musa yang ada di dalam Alkitab. Tentu saja beda. Makanya saya yakin, saya pernah katakan juga bahwa Al-Quran dengan Alkitab itu sudah beda. Jauh beda sekali. Kalau kita melihat satu persatu alur cerita dari tokoh-tokoh yang hampir sama namanya, yang mirip-mirip namanya, tentu saja beda, jauh perbedaannya. Jalur kisah kelahiran Nabi Isa yang mereka sangka itu Yesus, itu sudah jauh. Dan juga Nabi Musa itu sudah jauh. Sekalipun ada beberapa sedikit persamaan,
tetapi tentu saja tokoh yang dimaksud itu beda. Nah, kalau misalnya mereka percaya pada Taurat, percaya pada kitab para nabi, percaya pada kitab Mazmur, percaya kepada Injil, tentu saja apa saja yang ditulis oleh Taurat itu, kitab para nabi itu, kitab Injil itu, dan Mazmur itu, tentu saja mereka percaya itu semua. Nah, buktinya mereka tidak percaya. Nah, itu tandanya, itu buktinya bahwa bukan Taurat yang dimaksud oleh Alkitab, makanya mereka tidak percaya. Nah, kalau kitab Taurat menubuatkan Mesias, tentu saja mereka harus percaya, harusnya ya. Nah, harus percaya sepenuhnya apa yang dituliskan oleh Nabi Musa, dan juga apa yang dituliskan oleh para nabi dan oleh kitab Mazmur atau penulis kitab Mazmur. Harus mereka percaya itu sepenuhnya, apalagi kitab Injil. Apa saja yang dituliskan mengenai kisah Yesus di situ sampai dia mati, bangkit, mereka harus percaya. Kenapa harus? Ya, karena mereka mengimani Injil kan. Nah, Injil itu yaitu Yesus lahir, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa. Itu Injil, itulah kabar baik yang disebut evangelium. Nah, kalau mereka tidak percaya apa yang dituliskan oleh Injil yang dimiliki oleh orang Kristen, itu berarti Injil yang mereka maksud bukan Injil yang dimiliki oleh orang Kristen atau Nasrani. Nah, jadi sebenarnya kita tidak perlu panjang lebar untuk memahami ini ya. Jadi kita hanya bisa membedakan saja. Kalau mereka bilang Injil, karena yang mereka percaya itu adalah Injil Barnabas. Dan Injil Barnabas itu ditulis dalam bahasa Itali pertamanya. Nah, bahasa Itali muncul tahun berapa? Nah, itu pada abad pertama itu belum ada bahasa Itali. Itu berarti Injil Barnabas itu ditulis berabad-abad setelah abad pertama. Nah, padahal di abad pertama semua kitab Injil itu sudah ditulis oleh para rasul. Nah, itulah yang mereka percayai. Dan bagi Kristen, Injil Barnabas itu tidak termasuk kebenaran firman Tuhan. Tidak ada bukti-bukti arkeologinya, bukti-bukti sejarahnya bahwa itu ditulis di zaman Yesus atau di abad pertama setelah kematian Yesus. Tidak ada. Nah, tentu saja orang Kristen tidak percaya dengan hal itu. Tidak percaya dengan kitab Barnabas. Nah, sekalipun banyak tuduhan-tuduhan dari mereka mengatakan bahwa Alkitab itu sudah diubah-ubah begini begitu, ya tidak masalah, itu hakmu mengatakannya. Tetapi kami juga wajib untuk membela iman kami, berapologetik tentang hal itu. Bahwa kami mengatakannya Injil Kristen itu atau Bible punya Kristen itu tidak ada yang diubah-ubah. Yang berubah itu adalah terjemahannya. Tentu saja kalau terjemahan, ya pasti mungkin ada salah terjemahannya. Kenapa ada terjemahan lama, terjemahan baru, dan lain sebagainya? Ya karena tentu saja dengan perkembangan bahasa, ya tentu saja ada lagi pembaharuan atau perkembangan penerjemahnya untuk menerjemahkan di terjemahan yang lebih tepat lagi. Karena kita lihat perkembangan bahasa tetap ada. Dari abad ke abad itu perkembangan bahasa itu ada. Dan dia berkata tadi, ya bagi mereka tidak ada neraka, asal udah percaya kepada yang disalib itu surga katanya. Nah, tentu saja orang Kristen mengimani itu. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus dan pengorbanannya dan melakukan segala perintahnya, tentu saja orang Kristen masuk ke dalam kerajaan sorga, karena bukan Kristen yang mengklaimnya, firman Tuhan sendiri yang memastikannya. Karena barang siapa yang percaya
kepada dia, dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah teman-teman, oleh karena itu, jadi sekali lagi Kristen itu sebenarnya bukan agama. Bukan agama ya. Hanya saja karena kita ini negara hukum, maka dibuatlah agama Kristen. Dan juga agama Yahudi itu nggak ada agama di belakang itu, agama baru Yahudi. Tidak ada. Agama Yahudi itu biasanya kalau zaman dulu disebut Yudaisme. Tidak ada kata agama dari belakang agama Yahudi. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana A itu tidak, gamma itu kacau. Jadi ketika digabungkan A yaitu tidak dan gamma kacau, digabungkan jadi tidak kacau. Nah, supaya hidup manusia tertib. Nah, itulah agama. Jadi kalau orang Kristen hidupnya tertib karena firman Tuhan. Sekalipun sekarang sudah dikatakan agama Kristen. Nah, karena di KTP kita pun harus dibuat agama Kristen. Karena setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia harus punya agama sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, Kristen itu disebut pertama kali di Antiokhia ya, itu di daerah non-Yahudi. Dan itu ketika para rasul memberitakan Injil, orang-orang Antiokhia pada saat itu menganggap orang para rasul itu sebagai pengikut Kristus, dan kepada mereka lah disebut sebagai Kristen, orang-orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen yang artinya bahwa pengikut Kristus. Nah, teman-teman, mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, 3 ayat saja. Biar kita tahu bahwa orang Kristen itu adalah pilihan Allah. Yang tidak mengenal Allah dipanggil menjadi mengenal Allah. Nah, coba kita cek dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Begini firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jelas di sini teman-teman bahwa orang Kristen itu adalah orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan yang tidak mengenal Allah, dipanggil keluar masuk ke dalam terang yang ajaib. Terang yang ajaib itu apa? Yaitu Yesus Kristus. Apa kata Yesus? Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Itu maksudnya. Jadi ketika keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib, kita disebut pengikut terang yang ajaib itu yang disebut Kristus. Itulah yang disebut orang Kristen. Nah, jadi ayat yang 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kita yang belum percaya kepada Kristus, yang belum percaya kepada firman Allah, kita dahulu itu bukan umat Allah. Kita adalah disebut orang-orang yang durhaka, yang suka memberontak kepada Allah karena ketidaktahuan kita, karena kita tidak mengenal Allah yang benar. Nah, kita dulu bukan umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Tetapi sekarang setelah dipanggil masuk ke dalam terang yang ajaib itu, kita sudah menjadi umat Allah. Umat, bukan agama Allah ya. Umat Allah. Setelah itu yang dahulu tidak dikasihani. Dulu tidak dikasihani. Selalu dapat hukuman. Selalu dapat konsekuensi dalam setiap dosa-dosa mereka. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita telah memperoleh belas kasihan. Melalui apa? Melalui pengorbanan Kristus.
Nah, itulah bukti belas kasihan Allah kepada kita ketika Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman, terakhir Dia katakan bahwa waktu di agama saya dulu ada 3 Allah saya, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, teman-teman, kita tidak perlu bahas itu karena di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai Trinitas itu. Nah, Trinitas itu di mana dalam pandangan mereka, dalam pikiran mereka, ketika mereka mendengar Trinitas, maka yang ada di benak mereka adalah ada 3 Allah yang duduk di dalam 3 takhta. Itu yang ada di dalam pandangan mereka. Dan juga ada yang dia katakan tadi, buat ilustrasinya seperti kopi dan susu menjadi satu, di mana air ada susunya, ada kopinya jadi satu. Seperti itulah Tuhannya orang Kristen. Nah, saya mau katakan bahwa tidak demikian seperti yang dia katakan. Nah, itu bukan dari yang terpisah menjadi satu ya teman-teman. Nah, dan bukan juga dari yang satu menjadi pisah. Nah, jadi memang dari dulunya itu sudah satu, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, lalu berfirmanlah Allah, dan ketiganya itu sudah dari dulu tidak terpisah. Nah, dan sudah sejak dari dulu bukan dari yang terpisah menjadi satu. Nah, tetap itu adalah hakikat yang esa. Nah, jadi itu yang mau saya katakan teman-teman, sekali lagi bukan dari yang terpisah menjadi satu dan bukan dari yang satu menjadi terpisah ya. Nah, karena kurang paham aja mereka mengenai itu. Dan sekalipun kita mau menjelaskan dengan ilustrasi apapun, atau bagaimanapun kita membuat analoginya kepada mereka, pasti mereka tidak paham. Karena mereka memang mengeraskan hati untuk tidak percaya dengan hal itu. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan, kita tidak usah mengutip ayat kita, ayat Alkitab kita, atau ayat kitab kita untuk menghakimi umat lain, agama lain seperti Ustadz ini. Dan juga orang Kristen tidak perlu mengutip ayat untuk menghakimi dan menyerang agama lain. Karena memang agama kita dengan agama lain itu sudah berbeda. Nah, itu yang mau saya katakan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.